Ya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat untuk belajar ya. Nah, hari ini kita bahas mengenai teorema Norton. Kita lanjutkan bagaimana menganalisis teorema Norton. Contoh kasus seperti ini. Ada sumber tegangan 12 volt dihubungkan dengan rangkaian R1 20 ohm, R2 30 ohm, R3 60 ohm, RL-nya 15. Nah, kalau ditanya berapakah arus yang mengalir pada RL dan berapakah tegangan yang yang jatuh di RL ini, maka cara menganalisis menggunakan Norton urutannya sebagai berikut. Langkah pertama, RL di-shortkan, di short circuit, maka rangkaiannya akan menjadi seperti ini. E-nya tetap di sini, yang di shortkan di sini. Nah, RL-nya di shortkan. Ini tetap E. Di sini ada R1, R2 dan R3. Ini kita cari dulu R totalnya. Untuk mencari R total, kita lihat yang dihubung paralel itu yang mana. Berarti yang ada titik cabangnya ini R1, R3 itu dihubung paralel. R1 paralel dengan R3. Kemudian baru diseri dengan R2. Untuk memparalelkan dua tahanan ini, kita bisa menggunakan rumus R1 kali R3 dibagi R1 ditambah R3 diseri dengan R2. Kita masukkan nilainya. R1 20 ohm dikali dengan R3 60 ohm, berarti dibagi R1 20 ohm ditambah R3 60 ohm. R2 nya 30 ohm. Berarti di sini 1200 dibagi 80 ditambah 30. Berapa ini hasilnya? Kita sederhanakan. Di sini 2, ini dibagi 4 berarti 3. 30 bagi 2 ya 15 ditambah 30. Hasilnya 45 ohm untuk R totalnya ya, untuk R totalnya. Kemudian kita cari I totalnya menggunakan hukum Ohm, bahwa I total sama dengan E dibagi R total. E nya tadi berapa? 12 volt dibagi R totalnya sudah didapatkan 45. Ini hasilnya 0,3 ampere ya, 0,3 ampere. Kemudian kita cari I Nortonnya, atau bisa disebut sebagai I short circuitnya ya. Berarti sama dengan I total dikali R3 dibagi R2 plus R3. Jadi yang dihitung di sini ya, yang dihitung R3 dibagi R2 plus R3. I totalnya 0,3 dikali R3 nya berapa? 60 dibagi R2 nya 30 plus 60. 0,3 dikali 60 per 90. Berapa ini? 2, di sini 3. Ini 1. Berarti
0,2 ampere untuk IN-nya ya. Kalau bisa disederhanakan ya nilai-nilainya ini biar mudah untuk penyelesaian. Kemudian kita lanjutkan langkah berikutnya, itu E di short circuit, sementara RL-nya di open circuit. Nah, rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Ya, ini di shortkan E-nya, ini di open. Ini untuk mencari RN-nya, R Norton-nya. Ini tetap R1, R2, R3. Nah, cara mencari R Norton-nya seperti mencari R total itu. Berarti di sini yang dihubung paralel R1 dan R3, R1 paralel dengan R3, kemudian diseri dengan R2. Ya. R1 nilainya tadi berapa? 20 diparalel dengan R3-nya 60. Ditambah R2-nya 30. Sama caranya dengan yang ini tadi untuk R total. Di sini 20 kali 60 dibagi 20 ditambah 60. Diseri 30. Ya. Di sini ada 1200 dibagi 80 ditambah 30. Ini bisa kita sederhanakan. Ini dibagi 42, di sini dibagi 43. Ya, jadi 30 dibagi 2 berapa? Ya, 15 ditambah 30. Nilainya 450. 450. Kemudian kita lanjutkan untuk langkah berikutnya, yaitu membuat rangkaian penggantinya. Rangkaian pengganti untuk memudahkan menganalisis teorema Norton. Jadi rangkaian penggantinya akan seperti ini. Kalau teorema Norton itu arusnya yang diketahui di sini, tapi kalau di Thevenin itu tegangan ya. Arus R-nya diparalel R Norton-nya terhadap RL. Nah, setelah ini kita cari IL-nya. IL itu sama dengan IN dikalikan R yang tidak dilalui arus, RN dibagi RN plus RL. IN-nya tadi berapa? IN-nya 0,2 kali RN-nya tadi 45 dibagi 45 plus 15. Berarti ini nanti hasilnya menjadi 0,15 ampere. 0,15 ampere. Untuk mencari VL berarti VL atau maaf EL gitu aja ya, biar menyamakan dengan simbol sumbernya EL itu sama dengan IL kali RL. IL-nya tadi 0,15 kalikan RL-nya 15. Berarti sama dengan 2,25 volt.